Eva masih tidak percaya dengan siapa yang ada di ruang tamunya sekarang, sedangkan Sophie memandangnya dengan tatapan menyelidik sekaligus menggoda. "Hai," katanya dengan senyum terlebar yang pernah Eva lihat. "Evan?" panggil Eva tidak percaya. Eva tidak mengatakan apa-apa kalau temannya akan datang, jadi aku tidak menyiapkan apapun, bela Sophie untuk dirinya sendiri. Eva pun mendekat ke arah Evan, yang tidak seperti biasanya, di mana dia berpakaian jas lengkap. Saat ini memakai kemeja berwarna abu-abu, membuatnya terlihat lebih kasual daripada biasanya. Eva pun menarik lengan Evan kuat hingga mereka berdua berhenti di depan pintu depan. Dengan matanya, Eva meminta penjelasan Evan. Pria itu tidak langsung menjawab, namun malah nampak seperti menikmati keterkejutan di mata Eva. Oke, berhenti menatapku seperti itu. Saat kau bilang ibumu memintamu menghabiskan tahun baru bersamanya, aku baru ingat bahwa aku sama sekali belum menyapa ibumu. Dan karena aku serius tentang hubungan kita, aku memanfaatkan momen ini, jawab Evan lembut. Dan astaga, entah apa karena sedikit salju yang turun siang ini, ataukah memang Evan yang tampan, pria ini tampak 10 kali lebih memukau dari biasanya. Bagaimana dengan pekerjaan? Bukankah kau masih harus di sana selama seminggu? Tanya Eva cemas. Evan mulai bertindak tidak bertanggung jawab. Evan tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di bahu Eva. Tony dan William yang mengurus semuanya untukku. Aku menceritakan alasanku dan they're both very supportive. Evan Erika, "Hi, I love your new hair. You look so much more beautiful." "Apa kau yakin?" tanya Eva sambil mengerjitkan dahinya. "Ya, aku suka rambut pendekmu," kata Evan sambil menyisirkan jarinya pada rambut Eva. "Aku tidak bertanya tentang rambutku, Evan. Maksudku, apa kau yakin everything is okay with work?" tanya Eva kembali tidak percaya. Evan malah membahas potongan rambut barunya. Evan terkikik. "Tentu saja, Eva. Tony sangat senang saat aku bilang akan menemui ibumu." "Eva, kenapa kamu malah membuat tamu kita berdiri di luar? Ayo masuk, di sana pasti dingin," kata Sophie yang julurkan kepalanya keluar melewati pintu depan. Karena Sophie merasa tidak percaya diri untuk menyajikan hasil masakannya, dia menelpon layanan pesan antar. Dan disinilah mereka berempat sekarang, duduk mengelilingi meja makan dengan Chinese food terhidang di atas meja. "Maafkan aku, Evan. Kalau saja Eva mengatakan padaku kau akan datang, aku bisa menyiapkan sesuatu yang lebih spesial dari ini," kata Sophie lagi. "Ini sudah spesial," kata Evan dan Mark bersamaan, namun dengan nada yang berbeda, dan Sophie memandang suaminya dengan tatapan tajam. "Jadi di mana rumahmu?" tanya Mark. "I live in New York, sir. Ayahku juga, namun aku tidak tinggal bersamanya," jawab Evan sangat sopan. "Apa kalian?" tanya Mark lagi dengan jari menunjuk Eva dan Evan bergantian. "Yes, sir. I am in love with your daughter and wish to marry her in a near time," jawab Evan mantap dengan posisi tubuh yang sangat tegak. Sophie secara spontan memekik dan pekikannya cukup keras sehingga ketiganya menoleh padanya. Sophie terlihat kelewat senang, namun Mark dan Eva sama-sama malu dengan kelakuan wanita itu. "Aku sempat berpikir anakku ini tidak akan pernah menikah selamanya. Dia tidak pernah terlihat berpacaran atau membawa teman laki-laki di rumah. Aku senang dia mendapatkan, maksudku bertemu denganmu," cerita Sophie dengan sangat riang. "Yes, Mom, aku sangat bahagia bisa bertemu lagi dengannya," kata Evan, kali ini menatap Eva dengan penuh arti. "Lagi?" tanya Mark tidak mengerti. "Yes, sir. Kita dulu satu SMA. Aku sudah menyukainya sejak kami bersekolah," cerita Evan. Mark hanya mengangguk pelan sedangkan Sophie mengernyitkan dahinya. "Tunggu, apakah kau temannya yang membawa sepeda motor itu, yang dulu pernah ke rumah untuk menjemput dan beberapa kali mengantar Eva?" tanya Sophie tampak berusaha keras mengingat-ingat. "Yes, Mom, itu aku," kata Evan. "Astaga, pantas saja wajahmu nampak familiar. Aku tidak pernah melihatmu lagi saat kalian berdua kuliah," kata Sophie penuh tanda tanya. "Ya, Mom, dia kuliah di Inggris, Master and Bachelor degree.
bot di sana, terang Epa. Wah, kau pasti pintar sekali, puji Sophie sekali lagi setelah dari tadi memuji ketampanan Evan berkali-kali, membuat Epa benar-benar malu dengan kelakuan ibunya. Jadi kau bekerja di mana? Tanya Mar lagi. Walaupun Mar adalah ayah tiri Epa, dia sangat menyayangi dan cukup protektif terhadap Epa. Jika Sophie ingin melemparkan Epa pada siapapun pria yang bersedia dengan putrinya, berbeda dengan Mar. Paling tidak, Mar sedikit lebih masuk akal daripada ibunya sendiri. Aku bekerja di Philips Corp, Sir, terang Epa. Astaga, kalian berdua ini seperti cerita di sinetron-sinetron saja. Teman SMA yang bertemu kembali saat bekerja dan kembali saling jatuh cinta. Astaga, manis sekali. Sophie mulai lagi. Epa berdoa, orang tuanya tidak tahu dulu soal Evan sebagai CEO Philips Corp. Dia masih tidak siap dengan reaksi mereka. Jadi Evan, berapa lama kau berencana di Los Angeles? Kali ini Sophie yang mengajukan pertanyaan. Aku berencana kembali saat Epa pun kembali ke New York, jadi aku bisa pulang bersamanya, jawab Evan. Kau tidak bersama keluargamu di malam tahun baru? Tanya Mark heran. Aku hanya memiliki ayahku dan dia sedang berada di Sid. Ouch. Evan berhenti berbicara karena Epa tiba-tiba menendang kakinya di bawah meja. Kau kenapa? Tanya Sophie heran bercampur cemas. No mom, it's okay. Jadi ayahmu berada di mana tadi? Selidik Mar lagi. Dia di Chicago untuk urusan pekerjaan, jawab Evan akhirnya. Sepertinya paham Epa tidak ingin orang tuanya tahu dia pun berada di sini. Kau menginap di mana? Kalau belum ada tujuan, kau bisa menginap di sini. Usul Sophie yang membuat Mark menatap istrinya tidak percaya. Aku akan menginap di Intercontinental, jawab Evan yang membuat Mark dan Sophie melebarkan matanya. Tidak ingin membuat Sophie dan Mark bertanya lebih lanjut, Eva pun mengalihkan pembicaraan ke arah makanan yang mereka nikmati malam itu. Kau tidak perlu melakukan ini, kata Eva yang sedang membasuh semua piring dan gelas kotor dengan sabun sedangkan Evan membantunya mengeringkan. Eva, berapa lama kau berencana di sini? Tanya Evan nampak tidak keberatan dengan pekerjaan rumah yang dia lakukan dengan Eva, walaupun gadis itu kelihatan tidak nyaman. Aku berencana tinggal hingga tanggal 5, kata Eva. Kau yakin akan berada di sini sampai tanggal 5 juga? Baiklah, 3 hari ini aku mungkin tidak bisa menemuimu karena ada hal penting yang harus aku lakukan. Tapi kalau kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku masih berada di LA. Evan harus mulai mempersiapkan segala sesuatu. Dia tidak ingin ada hal yang nantinya akan menghalangi rencananya. Pekerjaan? Tanya Eva membuyarkan pikiran Eva. Jauh lebih penting dari itu, gumam Evan pelan yang tidak sampai di telinga Eva. Apa kau bilang tadi? Tanya Eva sambil mengercit. Tidak apa, ayo teruskan mencucinya, kata Eva sambil melirik tangan Eva yang masih penuh busa tapi tidak lagi bergerak. Hai, kau mau berjalan-jalan di taman sebelah ini? Kau tahu kan, bulan Desember adalah bulan terbaik untuk mengunjungi Los Angeles. Dan 2 hari ini tidak turun hujan, jadi cuaca di luar sepertinya tidak akan terlalu dingin, ajak Eva. Aku tidak keberatan dengan dingin, senyum Eva. Julia, Evan barusan menelponku. Dia menyuruhku kita sudah ada di sana lusa, kata Tony yang baru menutup sambungan teleponnya dengan anaknya. Dasar itu anak, itu sekarang bertambah seenaknya saja. Kemarin memintaku menggantikan semua janjinya. Sekarang meminta kita menempuh perjalanan belasan jam seenak hatinya, gerutu Tony Philip. Aku tidak keberatan. Aku ingin melihat mereka berdua menikah segera. Aku pun penasaran dengan bagaimana Evan akan melamarnya, kata Julia sambil menerawang dengan senyum di wajah. Bersambung.